لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدنا علما وارزقنا فهما واجعلنا من عبادك الصالحين. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك ما سألك نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي للمؤمنين آمين. Hadirin hadirat mustami'in mustami'at rahimakumullah. Mari kita selalu dan selalu meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini kita akan meningkatkan motivasi ketakwaan kita dengan cara menambahkan satu ilmu dengan mutolaah kitab Tanwirul Qulub pada bagian syuruti wujubis shalah, syarat wajibnya shalah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimallahu ta'ala nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin. Fa idza sajada mongko tatkala sujud sapa musolli taraka mongko ninggal sapa musolli as-satra ing nutup tegese nutup aurat li wujubi sujudi krana wajibe sujud. Kemarin salah satu syaratnya sholat itu menutup aurat. Nah sekarang ketika sujud, musolli sedang sujud, maka meninggalkan nutup aurat. Nanti gimana ini? Li wujudis sujudi karena li wujubis sujudi karena wajib sujud alal a'dha'i antase pira-pira anggota asab atakang pitu. Walikonihi lan krana anane musolli khina idin ing dalem nalikane sujud. Doro itu darurat. Ajizan yaiku wong kang apes anis satri saking nutupi wa huwa utawi ya musolli wa huwa utawi nutupi aurat la yajib iku wajib illa indal qudrati kejaba nalikane kuwasa. Ini kalau enggak dihati-hati mosok sujud terus apa ini terbuka auratnya kok terus enggak apa-apa kan, ada konflik, ada harus hati-hati memahami. Jadi ketika sujud maka musolli meninggalkan menutup aurat, artinya konsentrasinya itu konsentrasi sujud. Li wujubis sujudi krana wajibe sujud. Alal a'dha'i yang diperhatikan itu alal a'dha'i sab'ati anggota badan yang 7. Apa sih 7 itu? Jidat, kedua telapak tangan, kedua telapak kaki dan lutut. Itu 7. Jadi telapak kaki yang diwajibkan, bukan gantung kakinya. Ini kalau enggak hati-hati itu tidak telapaknya. Jadi apa ini ujungnya jempol ini termasuk telapak kaki. Jadi dipancatkan gini, amannya itu dipancatkan. Jadi bukan gantung. Dan kalau bisa bukan hanya nempel gini, amannya dipancatkan gini. Terus tangan itu juga telapak tangan. Jadi kalau dibalik misalkan begini ya enggak bisa, harus telapak tangannya. Saya ingat ketika praktek sholat khauf bawa pedang, tangan kanan atau tangan kiri pegang pedang, itu ya pegangnya pedangnya tetap pedang, tapi sujudnya diwakili oleh apa ini tapak driji musabeh ini tunjuk telunjuk ini bisa mewakili telapak tangan. Jadi pedangnya tetap digegem begini, jadi sujudnya itu begini.
telapak tangan itu diwakili oleh batiniahnya jari-jari ibu jari jari-jari telunjuk. Begitu. Jadi 7 itu jidat, kedua telapak tangan, kedua telapak kaki dan lutut. Itu yang disebut di sini ala a'dha ya sabati. Walikaunihi kan krono anane musolli wong sujud khina aiden karena itu perhatian terkurangi, perhatian menutup aurat itu harus diperbesar, harus dikalahkan oleh wajibnya sujud gitu loh. Masalahnya itu maksudnya doron ini darurat ajizan yang apes anis setri saking nutupi, karena orang itu kewajiban sujud illa indal qudrati. Ini penjelasan sedikit yang kemarin belum mengenai satrul aurah. Kemudian kewajiban berikutnya, syaratnya berikutnya wal ilmu bidukhulil wakti. Syarat wajibnya sholat itu mengetahui masuknya waktu yakinan kelawan yakin audonnan utawa kelawan persangkaan. Ya, tadi di tengah hutan mendung awan peteng, enggak ada indikasi ini sudah masuk waktu duhur atau sudah masuk waktu asar, enggak jelas. Persangkaan pun enggak berani. Nah, ini enggak boleh. Minimal ada donan, ada persangkaan. Gitu. Wala akhrama lamun takbiratul ihram sawa musolli bi faridatin kelawan fardu qabla dukhuli, sadurunge masuke waktu, wa qabla dukhuli waqtiha, sadurunge mlebune waktune salat, donan kelawan persangkaan dukhulahu ing mlebune waktu. Nah, ya apa kalau niat salat fardu sebelum masuknya waktu salat terus terus dengan persangkaan, maka in akodat, maka nekataken dan tekataken apa fardune naflan khalih nafal. Ini pernah tahu kita membahas sampai jelimet begini. Ya amannya ya nunggu waktu saja. Ya iya memang, tapi kan namanya ilmu itu bisa saja hukumnya gimana kalau misalkan kita buru-buru, kita dikejar oleh sesuatu hal yang hubungannya dengan penyelamatan nyawa begitu misalnya. Malam yakun ing dalem selagine ora ana alaihi ka antase musolli faitatu nadiriha apa poti sepadane fardhu. Wa illa wa lamun ora iso ngono waqat mongko tumiba apa fardhu man anha dadi gantine fat. Jadi nek enggak bisa menyelesaikan, meyakinkan bahwa itu masuk waktu, donan ya tetap donan ya amannya itu sholat sunat, jadinya sholat sunat naflan ini. Jadi secara kaidah umumnya sholat fardu kalau dirubah menjadi sholat sunat itu boleh, tapi sholat sunat dirubah menjadi sholat fardu tidak boleh. Misalkan kita ini sedang nunggu iqomah kesuwen, terus kita sholat duhur sendiri, dadak ini baru 1 rakaat diiqomati. Nah, sholat duhur kita itu kita rubah menjadi, bukan dibatalkan, sholat duhur kita itu dirubah menjadi sholat sunat boleh, tapi kalau dibalik nggak boleh, sholat sunat terus dirubah jadi sholat fardu nggak boleh gitu. Nah, dari kaidah itu ini ketika sholat niat fardu hanya persangkaan bahwa waktu sudah masuk, itu nanti selesainya kok masih don saja, masih persangkaan saja, jadinya sholat sunat. Kecuali kalau don tapi tidak lama ada adzan atau ada tanda-tanda kalau maghrib biasanya orang dulu itu kan ada burung atau kelelawar lewat, itu berarti sudah mandek, sudah mancing gitu. Nah, hal-hal seperti itu digunakan ternyata. Sekarang lain. Walau maka salamun netepi sapa rajulun wong lanang fi makanin dalam panggonan isrina ing dalam 20 sanatan apane taune. Ini saya tadi malam itu
mutolaah ini kok belum bisa memahami ya. Kok ada usia dua sanatan ini kalau dimaknani tahun ya berarti istrinya 20 tahun. 20 tahun. Ada orang laki-laki menetap selama 20 tahun. Ya tarohu kali melihat ningali apa al yutro dan tingali ya nggih kalih dan tingali lahu ketuwe rajul apa al fajru fajar fayusolli mongko salat sapa rajul tsumma tabayyana mongko kari pertelo lahu kedue rajul apa ana satemu rajul kana iku ana apa rajul yusolli ku salat sapa rajul hu ing subuh. Ini kan masih terkait dengan manjingnya waktu atau tidak, ada persangkaan atau tidak itu loh. Saya yang kurang bisa memahami kok ada usia 20 tahun ini apa hubungannya dengan orang mukim apa begitu, wallahu alam nggih, ngapunten. Tapi terusannya ini kulayamin qoblal waqti wajaba mongko wajib alai kedue sapa iki rajul qada usolatin apa ngondoki salat wahidatin kang suwiji li anna salata kullayamin krana sak temene selama 20 tahun ngono. Masyaallah. Li anna salata kullayamin krana sak temene salat saben dina takok iku tumiba apa salatu kullayamin aman secara umum qoblahu sadurunge. Jadi selama 20 tahun itu salatnya seperti itu saja mungkin. Ini yang dimaksudkan Kiai Musannaf ini begitu. Selama 20 tahun salatnya itu mengalami sesuatu yang kejanggalan, kedonan, persangkaan dalam waktu masuknya waktu subuh. Jadi dalam di akhirnya satu saat baru yakin bahwa ternyata subuhnya sudah masuk betul. Lah selama 20 tahun, kenapa pelanggaran 20 tahun Allah alam ya juga enggak tahu. Selama segitu lama itu loh masih ragu saja. Pas waktu terakhir baru yakin. Nah itu bagaimana ngodoinya? Enggak usah dikodoi kalau sudah gitu. Tetapi kalau belum tercapai keyakinan ya harus dikodoi. Memang syaratnya sahnya sholat itu masuk waktu. Jadi ini selama 20 tahun misalkan tetap belum yakin bahwa yang sholat pada waktu yang sudah dilakukan itu sudah masuk subuh. Nah itu ya harus ngondoki, berarti sholatnya tidak pada waktunya. Kalau diartikan begitu, atau ngondoki hanya satu saja terakhir, karena yang sebelumnya itu ngondoki hari sebelumnya gitu terus. Jadi sholatnya itu kodok terus. Saya pernah menyampaikan bahwa resikonya orang yang tidak mengikuti keberadaan syahnya sholat kodok itu begitu, bisa sholat setiap harinya itu malah terhitung kodok. Sebab ketika ada lubang satu tidak disolati, nggak ngodoi, kan berarti punya hutang. Diam saja gak dikodoi, terus besok masuk sholat itu disolati, menurut dia itu sholat ada, sholat mendatangi, bukan sholat kodok. Loh ini loh resikonya, sholat adanya nggak syah karena punya hutang. Gitu. Wong punya hutang kok nggak mau bayar hutang. Wong ini punya hutang kok memberikan sesuatu kepada yang dihutangi tapi tidak niat bayar hutang. Ya yang punya hutang, yang dihutangi yang itu ya tetap menghitung itu hutangmu kemarin, kan gitu logikanya gitu. Bon. Ini salah satu pemahaman yang saya tadi malam itu mutolaah itu seperti itu. Bon. Wa yasihulan sah opal adau salat ada biniyatil qodoi kelawan salat qodok. Wa aksuhu lan kebalikane ma'al udhuri sumurtane ono udur kaandona. Jadi gini, sholat ada dengan niat kodok itu sah. Ini mensupport dengan yang saya ceritakan tadi. Saya sekarang ini subuh ini waktunya masih ada ya, saya niat sholat kodok padahal hakikatnya ada, itu enggak apa-apa gitu. Lah wa aksuhu ma'al udhur, kebalikannya itu harus ada udur. Kebalikannya sholat ada
diniati qadha. Salat qadha diniati ada. Nah, ini yang harus ada udzur. Yang salat ada, salat mendatangi diniati mengqadai itu boleh. Tapi yang dibalik salat qadha diniati ada. Sesungguhnya itu mengqadai, dadane diniati ada. Lho gini-gini ini kan jelimet nggih. Kalau kita aman tanpa ada kisah meninggalkan sholat ya aman-aman saja. Tapi kan kita itu manusia lemah ya, mungkin aja ada saja yang lobang begitu. Gimana caranya menyelesaikan yang lobang itu? Makanya ketika saya ikut malam 27 di Al-Fitrah itu kan semalam suntuk zikir dan sholat, zikir sholat, pengajian gitu saja sampai sahur. Itu salah satu speaker bunyi, monggo siapa yang pingin sholat qadha barangkali selama hidup ini ada saja sholat yang tidak pas. Nah, ya boleh saja. Yang penting intinya sholat itu harus jelas. Niatnya sholat apa? Kalau sunnah dia kan diberikan kejembaran keleluasan luar biasa. Enggak ada macam sholat niat yang kita bisa temukan. Ya niat sholat mutlak. Apa syarat mutlak? Ya sholat sunat gitu saja. Nah, harus ada niatnya seperti itu. Ya, contohnya ini ka'anna dhanna khurujal waqti. Kaya yen to nyangka sapa wong khurujal waqti ing metune waktu, fanawa mongko niat sapa wong al-qadha ing qadha. Summa tabayyana mongko kali-kali pertelo apa bakul waktu tetepi waktu. Jadi begini, subuh misalkan, wah ini sudah terang ini, jadi saya sholatnya qadha. Dadane wis mari salam iki lho. Ada sesuatu yang membuat salah persepsi don kita. Dadane baru adzan misalkan. Ya itu enggak apa-apa, baqaul waqti. Wabil aksi lan kelawan sakbalike au ma'a adamil udri. Kalau kita hidup di negara yang tidak ada indikasi perubahan jelas dan terang dalam pergantian waktu sholat, itu kan mungkin saja pada wilayah tertentu enggak pernah ada matahari, wilayah tertentu ada matahari terus. Itu kan ada pada saat-saat matahari terlihat di sebelah utara, sebelah selatan, itu kebalikannya gitu. Ya tapi au ma'a adamil udri utawa gak sumertane gak anane udur, lakin qasada tetapine bermaksud sapa wong al makna ing makna al makna laghwi ing makna apa iku laghwi iku nggawe kedulinan kakolika qadaitu ad-dina wadaituhu bimakna wahidin. Wa ila lam tasihha sholatuhu litala'u bihi. Nek gak ngono mongko gak sah salate krana gawe guyonan, dulinan. Jadi contohnya ini maksudnya di ngeten, misalnya di yang gak sah, yang penting kan kita membahas mana yang sah mana yang tidak. Kayak qada itu ad-dina, saya bayar qada itu bayar ingsun ad-dina ing utang, wadah itu hulan nyaur ingsun hu ing utan bimakna wahidin, nekani dengan nyaur itu sama. Nah, kalau diartikan kodok dengan ada diartikan satu lafal itu enggak apa-apa. Tapi kalau kodok dengan ada itu diartikan beda atau hanya untuk mainan-mainan, padha wae to kodok kalau ada gitu. Loh itu yang enggak boleh. Kalau arti dalam pinjam meminjam uang antara kodok dengan ada kan sama. Ada itu nekani, kodok itu artinya juga nekani. Tapi dalam arti sholat, ada itu nekani dalam waktu yang ditentukan. Nek kodok itu ya nekani, tapi tidak dalam waktu yang tidak ditentukan. Di luar waktu yang ditentukan, itu bedanya. Lah kalau kita niatnya
terus juga dulinan ini padha wae rek ngono wae kok malaikat yang ngerti lho ngono kuwi sing malah bahaya gitu. Pun. Jadi setidaknya konteks ini bagi kita yang mungkin selama ini tidak pernah bersinggungan dengan ini, maka ya kita anggap ini ilmu yang perlu diketahui. Barangkali suatu saat ada pertanyaan atau ada problem di diri kita, inilah penyelesaiannya gitu. Mudah-mudahan nggak ada. Kita selalu pada ada sholat itu Allahumma amin. Pon persyaratan berikutnya wastiqbalu ainil ka'bati. Nah ini juga terkadang penting. Wastiqbalu ainil ka'bati lan madhep ainil ka'bati. Nek digawe sambung istiqbalu ainil ka'bati. Nah, dipedhot wa istiqbalu madhep ainal ka'bati ing kahanane Ka'bah. Menghadap persis kahanane Ka'bah. Bis sodri kelawan dodo, yakinan kelawan yakin fil kurbi dalam jarak kang parek, wadonna dan persangkaan fil budi dalam jarak yang jauh. Jadi menghadap kiblat kalau jaraknya dekat itu harus yakin bahwa kiblat Ka'bah ini sudah benar pada dada kita. Tapi kalau jauh itu cukup don. Jadi nggak perlu diukur sampai sudutnya nanti terus melencengnya seperti apa atau tidak tepat persis pada Ka'bah, tidak perlu. Saya pernah membaca referensi dalam jarak jauh itu toleransinya 45%. Namanya syatrul wajhil karam Masjidil Haram. Syatrul itu pancernya aja, tidak lurus persis gitu, tidak. Ya, jadi misalkan bereset sedikit-sedikit nggak apa-apa. 45 derajat ke kiri, 45 derajat ke kanan, itu berarti 90 derajat. Jadi 90 derajat arah busur yang dilingkupi 90 derajat itu termasuk syatrul Masjidil Haram, tidak usah ragu. Jadi seperti itu. Kalau persis di dekatnya depan Ka'bah ya jelas, atau enak di dekatnya persis itu ya harus persis dada kita itu menghadap betul. Luar biasa kalau sudah ingat gitu ya, bangun rukuk, bangun sujud langsung melihat Ka'bah. Masya Allah bedanya itu. Pun. Makanya saya pernah punya pengalaman persisnya masjid musola di Langitan itu ketika diukur kan kurang, tidak persis begitu. Nah kita punya usulan bagaimana kalau dipancerkan seperti kisah Masjid As-Sa'adah dulu kan nggak persis, itu dipersiskan sekian tahun setelah berdirinya. Nah ketika dimusyawarahkan itu sebenarnya sudah mau dirubah, tapi pada akhirnya nggak perlu dirubah. Ya mungkin berdasarkan toleransi yang sangat luas ini. Karena pada jarak yang jauh gitu, jadi tidak apa-apa, melenceng dikit-dikit itu tidak apa-apa. Bahkan setiap arah itu loh kan, arah kepada pusat Masjidil Haram juga. Saya ingat kalau kita menghadap ke timur dengan menghadap ke barat itu sebenarnya kan sama. Menghadap ke timur nanti ya ketemu Ka'bah, menghadap ke barat ya juga ketemu Ka'bah. Nah itu apa bedanya? Ya ada ijtihad ya yang paling bagus yang terdekat gitu. Kalau ke Ka'bah itu ke arah barat kan lebih dekat daripada arah timur. Lah arah timur itu loh ya, arah itu apakah boleh menggok? Nah, kalau mengikuti bumi ini bundar gini kan bersihnya menggok seret ketemu Ka'bah. Menghadap menuju ke barat seret ya ketemu Ka'bah. Lah kenapa kita menyatakan arah itu kok boleh belok mengintari bumi? Nah ini kan juga konflik juga. Makanya koordinat itu dibagi menjadi setidaknya untuk ilmiah itu ada 3, koordinat kartesian, koordinat silinder, dan koordinat bola. Kalau kita membuat penelitian skala luas tidak ini pakai koordinat kartesian, ya enggak betul. Kita ke atas
Ke barat ya nujunya atas, ke bawah nujunya atas, semakin jauh dari bumi. Ke selatan ya semakin jauh dari bumi, semana saja semakin jauh dari bumi. Nah, kalau skala besar seperti itu ya pakai silinder bola, sehingga ada bujur, ada lintang, boleh mengkelung begitu loh. Kalau skalanya kecil ya itu pakai koordinat kartesian. Waya juzulan menang apa tarku istiqbalil kiblati, apa ninggal madhep kiblat fi siddatil khaufi ing dalem bangete wedi, fi qitalin ing dalem peperangan. Contohnya mubahin kang menang fardhon kanat, mubahin kang menang fardhon kanat iku ana anane apa iku fardu kanat sholatu ana apa salat, maksudnya sama juga au naflan utawa sunat, baik sholat sunat atau sholat fardu itu diperbolehkan meninggalkan menghadap kiblat, tapi ketika siddatil khauf banget wedi fil kitali dalam peperangan. Fayusolli mongko sholat sapa wong kaifa amkanahu kalih kaya apa kungang sapa wong. Jadi ketika keadaan hiruk pikuk perang begitu ya, menghadap kiblatnya sudah komprat. Ketika takbir jebret ini rapi menghadap kiblat, tetapi tiba-tiba musuh datang menyerang, ya kita tetap keadaan sholat terus berperang dan berhadapan melanjutkan peperangan dalam kondisi sholat. Luar biasa. Wa fin nafilati lah ini lan ing dalam sholat sunat fi safari dalam lelungan al mubahi kang mubah walau qasiron senajang cendak fa ing kana lamun ana mongko lamun ana wa musafir kang musafir masian iku wong kang mlaku lazima mongko netepi tetep sapa musafir ayas takbala yen to madhep sapa musafir al kiblat ing kiblah makisan kalih meneng fi taharrumihi ing dalam takbiratul ihrame wong kang mlaku, takbiratul wong kang salat mau waruku ihlan ruku wa sujudi lan sujude wa julusi lan lungguh baina sajdane lan lungguh baina antara sujud loro wa ayas takbala lan yen to madhep kiblat sapa wong jihatam maksudihi ing arah tujuane musafir masyan halih masih kalih mlaku fi qiyamihi dalam ngadeke wa itidali dalam itidali wa tasyahudin tasyahudi wa salamihi lan salami. Jadi kalau orang itu perjalanannya pepergiannya jalan ya jelas harus berhenti dan sholat komplit menghadap ke kiblat. Nah ini, tapi gimana kalau misalkan kita naik sepur, ingin sholat naik sepur, kebetulan arahnya itu secara umum itu menghadap ke sepur dari Surabaya ke Jakarta. Secara umum kan menuju ke barat, ke kiblat. Ya kita sholat mengarahkan arahnya perjalanan kereta. Adapun keretanya pada saat rukuk sujud, dan keretanya belok-belok, ya nggak masalah itu. Kalau dari Jakarta ke Surabaya ya kita mungkur, ya gitu. Fa'in kana lamun ana apa masian musafir raqiban iku wong kang nunggang ala dabati ndase dabah rerangkang jaran kuda apa khimar gitu unta walau fi markadin senajang iku ing dalam nggon turu wanahwiya sekane kahudajin kaya sekedup itu loh tempat lelungguhannya di atas unta itu ya wasak davin kaya omah-omahane fa'in sahula mongko lamun gampang alih ngentase musafir atawajjuh apa ngajeb fi jami'i sholati dalam sakabeh salate tahajud wa'id mamu jami'i arkaniha nek gak begitu angel ya tetap diupayakan selalu menghadap kiblat. Untane bergerak menghadap ke barat ya langsung aja sholat menghadap ke barat. Nah, gimana kalau untane berjalan menghadap ke ke timur menyingkuri kiblat? Nah, sekedupnya itu duduknya itu bisa terus menghadap ke mengungkur membelakangi kiblat. Ya sampai beginian teater. Ya amannya berhenti duduk cari sajadah gitu.
awir ruku ya sujud laziman dalika. Saya ingat ketika dengan supervisor saya itu ke lapangan di Leicester sana. Dia itu kan care sekali, perhatian sekali dengan saya waktu sholat ini. Ketika waktu sholat sudah mau masuk itu dia tanya berapa menit lagi gitu, mau sholat gitu. Terus sudah masuk, terus dia bingung mencari kompas, mencarikan alat, mencarikan arah kiblat. Dia carikan, dia sebutkan, oh, silakan sholat, saya tak makan katanya dia begitu. Oh iya sekarang tapi kan perhatiannya luar biasa gitu loh, artinya toleransinya luar biasa gitu. Jadi dia seorang Kristen yang seperti itulah orang Kristen, tapi bagus gitu. Wa ilam yasul lamun ora gampang alaihi tasmul madukir falayazamu, nenek gampang untuk dibuat satu arah ya dibuat, tapi tidak mudah. Ya gimana? Falayazamu ora wajib kedua musafir illa tawajjuha fit tahrimi. Kalau susah itu diwajibkan takbiratul ihramnya saja yang harus menghadap kiblat. Insyaallah. Wa illa fala. Nek gak ngono ya gak apa-apa. Wa yu'mi isyarah wallahu alam. Tuh tinggal sedikit deh. Wa yu'mi lan isyarah sapa birukuihi sapa wong kang apa iki musafir birukuihi kelan ruku'i musafir sujudi sujud musafir wa yakunu lan ana apa sujude musafir afadu iku luwih andap-andap men ruku'i saking ruku ujuban kali wajib. Nah ini mungkin yang diikuti di antara kita kalau sholat di kereta terus duduk terus membedakan ruku dengan sujud itu. Kalau sujud itu apa itu dingkluknya lebih dalam gitu ya. Tapi saya selama ini belum pernah melakukan itu. Mending nunggu waktu atau nyari tempat apa ini yang bisa gelar sajadah gitu. Kalau kereta eksekutif itu ada kok tempat sholat itu. Kalau nggak eksekutif nggak ada. Itu harus di antara sholat, di antara bangku itu. Walaya jamu kena wajib, nek angel ngene wajib. Wadul jabhati apa nyeleh bathuk ala nahwi sirajid berarti ing atase apa iku sepadane obah-obahe obah-obahe tempatnya hayawan. Jadi misalnya dibuat sujud di atas apa ini unta tadi, kok repot banget ya, sebisanya saja. Wa in kana lamun ana sumsar fi safinatin ing dalam perahu. Nah gimana kalau di dalam perahu? Saya pernah balik jamaah subuh di atas perahu. Ya di dek begitu. Ya kebetulan waktu itu perjalanan ke timur dari Tanjung Perak ke arah timur sana. Ya membelakangi perjalanan perahu, perjalanan kapal. Jadi karena waktu itu ada sekitar lebih dari 200 kalau salah peserta itu, bisa jamaah, bisa ya gitu. Wa gharu melajin, wa utai musafir, gharu melajin itu ora juru kemudi dan kita tidak juru kemudi. Wa amkanalan kongang hukutu al istiqbal fi jami'i sholatihi lan memungkinkan semua pergerakan sholat itu menghadap kiblat, yaitu harus kalau kongang ya bisa diusahakan fi jami sholati jaza mongko menang wa lahu kedue musafir apa atanafalu apa tanafalu itu mengupayakan wa illa wajabat tarkihu nek gak iso ya enggak apa-apa wajib sampai tanafal itu apa ya tanafal itu mengupayakan selalu mengikuti menghadap ke kiblat. Yang pernah saya lakukan meskipun kapal berjalan ke timur kan deknya lebar kan enak tidak menceng persis menghadap timur langsung ujung kebetulan saya diminta jadi imam ya di ujung pucuknya kapal sebelah belakang itu menjadi tempat imaman dan saya terasa sekali perjalanannya diringankan kecepatannya dikurangi loh. Dan alhamdulillah waktu itu tidak ada ombak yang jadi malah sempat apa ini kultum juga gitu. Jadi dengan ya itulah pengalaman. Wa amaida kana napun tetkalane ono sapa musafir malahan fal yazam malahan ini ku nompo kesulitan ya obang-obing no fala yalzamu monggo ora wajib sapa musafir tawajjuhal kiblat ing madhep kiblah walahu iku duwe sapa iki
musafir at-tanafalu utawi mengupayakan tanafal itu mengupayakan ila jihadil maksodihi maring arah yang diinginkan. Wa ma'rifatu hayati sholati lan mengetahui hayahnya sholat. Ini yang perlu dianukan, apa itu kewajiban hayahnya sholat itu loh. Kayak saya melakukan tasyahud, saya melakukan i'tidal itu harus tahu, meskipun kondisinya tidak persis nek tasyahud itu sujud itu seperti sujud normal, itu enggak, memang dalam kondisi terdesak itu enggak bisa, tapi keyakinan saya sedang tasyahud, saya sedang i'tidal, saya sedang ruku, itu harus diyakini. Itu maksudnya hayati sholat itu. Watarku mubtilatiha, dan lagi harus meninggalkan segala sesuatu yang membatalkan sholat, itu kan suatu kewajiban. Ini tidak meninggalkan pembatalan sholat, yang membatalkan sholat ya batal sholatnya. Faslun arkanus sholati wallahu a'lam bishawab. Bapak Ibu yang saya hormati, mudah-mudahan apa yang kita bahas tadi ini mendatangkan manfaat. Allahumma amin. Bisa menjadi penyebab kita dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bisa meningkatkan keikhlasan kita, bisa meningkatkan kesabaran kita, bisa meningkatkan rasa syukur kita, bisa meningkatkan kecerdasan kita, bisa meningkatkan istiqomah kita dalam melakukan ibadah, bisa meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan mendatangkan ridhonya. Saya mohon maaf kalau kesalahan. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illallah, wallahul muwaffiq ila thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.